Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru saja merilis hasil survei elektabilitas calon presiden untuk pemilu tahun 2024. Survei ini dilakukan pada tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023, di mana setelah batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Survei ini melibatkan 1.229 responden dengan margin of error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil survei ini menunjukkan bahwasanya elektabilitas Ganjar turun jauh dari sebelumnya 35% menjadi 26,9%. Tren kenaikan terjadi pada Prabowo yaitu dari 26,7% menjadi 30,3%. Anies juga mengalami kenaikan dari 24% menjadi 25,3%. Penurunan suara Ganjar ini disebabkan karena beberapa faktor. Itu yang pertama karena endorsement dari Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini lebih kepada Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua karena sikap Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20 menyebabkan dan digadang-gadang sebagai itulah penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi banyak yang kecewa terhadap Ganjar dan mengalihkan dukungannya. Nah, dukungan ini sebagian masuk ke Prabowo Subianto dan sebagian kecil berpindah ke Anies Baswedan. Namun kalau kita melihat bahwasannya kecenderungan pemilih Indonesia atau penduduk Indonesia itu memiliki sifat pemaaf dan memori yang cukup pendek. Kondisi saat sekarang ini bisa jadi berubah pada waktu-waktu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, mengingat sikap pelupa dan pemaaf dari masyarakat Indonesia. Bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan, Ganjar dan tim bisa membalikkan elektabilitasnya, bahkan mengungkuli jauh dua kandidat yang lain. Dan juga bisa jadi Anies Baswedan bisa naik merangkak elektabilitas dan mengungguli kandidat lain. Atau Prabowo dengan endorsement dari Presiden Jokowi yang cukup gencar terhadap beliau, apakah bisa memanfaatkan momentum atas tren kenaikan elektabilitas ini. Kalau kita melihat dari awal tahun 2023 ini dari Januari, Februari, dan Maret, dan April, di mana survei yang dilakukan oleh LSI, kalau kita lihat dari 3 bulan ini, dari tren itu Ganjar Pranowo malah cenderung turun terus ya. Di Januari beliau mendapat 36,3%, kemudian Februari 35%, dan di April 26,9%. Kemudian Prabowo di Januari 23,2%, Februari 26,7%, dan April 30,3%. Nah, untuk Prabowo trennya cenderung naik. Anies Baswedan di Januari 24,3%, Februari 24%, dan April 25,3%. Jadi ada Januari ke Februari turun sedikit dan di April naik sedikit. Jadi terlihat cukup stagnan untuk Anies Baswedan. Nah, kalau kita melihat tren, sebenarnya pendukung dari Ganjar Pranowo dan Prabowo ini adalah sangat beririsan. Kalau kita lihat grafiknya, Ganjar turun, Prabowo naik. Jadi Prabowo mendapatkan limpahan elektabilitas atau suara dari pendukung-pendukung Ganjar yang kecewa. Hal ini bisa dimaklumi karena Ganjar dan Prabowo adalah orang-orang yang dianggap direstui oleh Jokowi untuk maju sebagai presiden tahun 2024. Sementara Anies Baswedan adalah kandidat di luar radar istana. Jadi orang-orang yang kecewa dengan Jokowi atau orang-orang yang anti Jokowi atau orang-orang yang menginginkan perubahan dari kepemimpinan sekarang akan cenderung memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Nah, bagaimana tren-tren berikutnya? Hari ini masih bulan April, jadi masih panjang waktu untuk sampai pemilu tahun 2024. Apakah trennya akan seperti ini, atau akan berubah, atau akan terjadi kejutan-kejutan dalam pemilu?
Seperti kita ketahui, kita tidak menyangka bahwasannya batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggerus elektabilitas Ganjar. Mari kita tunggu dan kita saksikan berikutnya, dan kita amati dan ikuti bagaimana perjalanan pemilu, khususnya pemilu presiden tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih.